dan bersyukur kepada Allah. Yaitu apa? Surat Al-Kautsar. Lalu beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar washolli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, ini kalau menurut riwayat ini maka surat ini madaniyah, diturunkan setelah Nabi hijrah. Ya, itu sebagian riwayat. Inna a'tainakal kautsar wallahu a'lam bimuradi. Inna sesungguhnya kami. Nah ini pakai nahnu ya, kami muazzim nafsah. Jadi kadang-kadang Allah dalam Al-Quran itu pakai ana, pakai nahnu ya, la ilaha illa ana fa'budni, pakai ana. Nah di sini dalam surat Al-Kautsar ini pakai inna ya, ini menandakan bahwa dengan keagungan Allah ngasih tahu kabar gembira tentang sesuatu yang agung kepada beliau Rasulullah dalam rangka tasliyatan, menghibur kepada nabinya akan perjuangannya dalam misi dakwah ya, demikian. Di antaranya seperti itu, menandakan bahwa apa yang akan diberikan atau yang diberitahukan ini adalah sesuatu yang agung. Inna a'tainaka, sesungguhnya kami Allah, a'taina itu telah memberikan kepada engkau hai Muhammad al-kautsar, akan sesuatu yang banyak atau agung kebaikannya. Terus secara lugawi dulu ya. Inna a'tainaka. Nah ini fi'il madhi ya, fi'il madhi. Nah ini kalau berarti kan fi'ilnya adalah bentuk lampau. Berarti pengertiannya adalah wallahu a'lam bimuradi. Sejak zaman azali Allah telah memutuskan dan mencatat serta mentakdirkan bahwa Rasulullah sebagai nabi terakhir akan diberikan sesuatu yang sangat agung, baik di dunia maupun di akhirat ya. Itu kalau diartikan sebagaimana mestinya, yaitu fi'il madhi. Ya, kalau yang dimaksud nanti Al-Kautsar ini adalah janji Allah. Di sebagian riwayat Al-Kautsar ini adalah ya, Nabi mengatakan Kautsar itu adalah sesuatu sungai ataupun telaga yang telah dijanjikan oleh Allah nanti di hari kiamat ya, yang dikatakan setelah para manusia itu bangkit dari kubur, itu kan mereka pada kehausan, maka mereka perlu minum, dan disitulah nanti mudah-mudahan ya para umat beliau ini meminum dari situ. Yang dijelaskan oleh beliau bahwa hafatahu minaz zahab, jadi kiri kanannya itu dipagari dengan emas, kemudian bawahnya itu air itu mengalir di atas permata ya, di atas permata atau di atas apa ya, permata. Nah kemudian warnanya itu dalam satu riwayat ya lebih putih daripada susu atau lebih putih daripada salju ya. Kemudian rasanya lebih baunya lebih wangi daripada minyak misik. Itu adalah sebagian riwayat. Jadi kalau yang dimaksud Al-Kautsar ini adalah telaga Kautsar ya, menjadi nama nanti di akhirat yang dijanjikan untuk umat beliau, yang seandainya orang meminumnya pasti enggak akan merasa haus selamanya ya, menurut riwayat demikian. Maka itu kan belum terjadi ya, belum kita rasakan. Nah, kenapa pakai fi'il madhi? Nah ini kalau menurut ilmu balaghah namanya tahaqqukul wuqu' ya. Nanti akan aku berikan kepadamu wahai Muhammad sebuah telaga yang sedemikian dahsyatnya untuk umatmu meminumnya di hari kiamat setelah mereka dibangkitkan dari kubur. Jadi akan kami berikan nanti. Nah, kenapa fi'il madhi tahaqqukul wuqu'?
karena itu udah menjadi janji Allah dan pasti akan diberikan. Makanya sigonya fi'il madhi. Itu kalau diartikan Al-Kautsar di sini adalah telaga yang ada di surga. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar akan telaga, ya, telaga Kautsar, atau sesuatu yang banyak atau agung sekali kebaikannya. Yang di sini ditafsiri ada apa? Dalam tafsir Al-Qurtubi ada 16 tafsiran ini. Di antaranya adalah seperti tadi nama telaga, ya. Kemudian ada yang menafsiri itu adalah kenabian. Kenabian itu adalah sesuatu yang agung, ya, Al-Kautsar. Kemudian ada yang menafsir Al-Kautsar di sini Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang mengandung kebaikan yang sangat banyak. Ada yang menafsiri asy-syafa'ah, ya, syafaat Nabi nanti di hari kiamat. Ya, banyak tafsirannya. Nah, kalau menilik daripada riwayat hadis atau tafsirul Quran bil hadis, tafsirul ayat bi riwayatil hadis, itu dihubungkan dengan dimaksud di sini ada Al-Kautsar tadi. Tetapi diartikan di tafsir yang lain juga, ya mungkin saja, gitu. Asalkan tidak menyalahi daripada bahasa pertama, bahasa. Inna a'tainakal kautsar. Ada yang menafsiri bahwa kami telah menjanjikan kepada Muhammad akan memberikan sesuatu yang sangat agung di dunia dan di akhirat, yaitu apa? Berupa keturunanmu, keturunan engkau, ya wahai Muhammad, yang akan menjadi khalifah. Menjadi khalifah. Khalifah di sini bukan khalifah penguasa raja, tapi penguasa dari segi penguasa batiniah, ya, di mana para keturunan beliau ini menjadi khalifah, pemimpin rohani bagi umatnya yang lain. Ini adalah khilafah yang sebenarnya yang dipegang oleh anak cucu beliau, yaitu para habaib dan para sayyid. Ya, ada yang mengartikan seperti itu, bahwa keturunan beliau akan memenuhi bumi baik di dunia maupun di akhirat, menyebarkan kebaikan yang bersumber dari kakek beliau, kakek mereka para habaib, para sayyid, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu arti daripada Al-Kautsar, ya. Secara lugawinya adalah al-mubalighu fil kasrah, sesuatu yang dahsyat sekali kebaikannya, ya. Maka banyak sekali, ya. Telaga juga bisa masuk, kenabian diartikan syafaat juga bisa, ya, banyak tafsirannya. Inna a'tainakal kautsar. Ya, setelah Allah mengatakan dan menjanjikan, menghibur beliau bahwa beliau ini adalah hambanya yang dianugerahi begitu besar anugerah, maka sudah sepatutnya fasholli li rabbika. Fasholli aidawim, ya. Fasholli maka solatlah engkau, senantiasalah solat wahai engkau Muhammad, li rabbika karena Tuhanmu yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan, ya. Fasholli, ya, di sini li rabbika semestinya itu kalau kita runtut siyakul kalam sebelumnya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad akan nikmat yang sangat agung, yang sangat dahsyat, maka sholatlah karena kami. Mestinya kan begitu, ya, ya, sesuai kalimat sebelumnya. Tapi ini namanya iltifat, yaitu yang tadinya mestinya kepada karena kami yang memberikan kenikmatan yang begitu besar, dari iltifat daripada domir dijelaskan, yaitu isim zahir li rabbika. Nah, maka sholatlah olehmu sebagai rasa syukur li rabbika, ikhlas karena Tuhanmu yang senantiasa membimbing dan memeliharamu. Ya, ini karena
sebagai penguat bahwa Nabi Muhammad ini akan senantiasa dilindungi oleh Tuhannya, dan juga sebagai tasyrif, memuliakan Nabi Muhammad karena Rabbika, karena sholatlah karena Tuhanmu yang telah memberikan begitu nikmat yang sangat besar, ya, di Rabbika. Nah, ini termasuk salah satu daripada mengingkari, ya, yaitu pada surat sebelumnya itu kan menceritakan tentang salah satu ciri-ciri orang yang tidak mempercayai hari kebangkitan. Itu diantaranya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sholatnya enggak ikhlas karena unsur riya, supaya dikatakan dia beriman atau supaya dikatakan orang baik. Nah, di sini Allah jelaskan kalau beribadah sholat sebagai rasa syukur, alangkah pantasnya adalah karena Allah, karena Tuhan, ya. Tidak seperti orang-orang musyrik yang menyembah berhala. Ya, itu diantaranya begitu hikmahnya. Fasholli li rabbika, ikhlas karena Tuhanmu yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan. Ya begitu. Nah, di sini ada yang mengerti maksudnya sholat idin nahar. Ya, ada yang menafsiri sholat yang dimaksud sholat di sini adalah sholat hari raya Idul Kurban. Karena setelahnya ada lafal wanhar, maka sembelihlah olehmu akan hewan sembelihan. Ya, itu wanhar mana aslinya. Jadi arti kata dasarnya kata wanhar ini adalah menyembelih. Nah, perbedaannya apa antara an-nahar dan zabah? Az-zabhu sama-sama menyembelih. Kalau an-nahar itu adalah memotong hewan yang rokobahnya, lehernya itu panjang seperti onta. Itu dipotongnya itu di pangkal sini, ya, di pangkal dekat dada, itu nahar. Nah, kalau az-zabh itu adalah memotong hewan yang rokobahnya atau batang lehernya pendek seperti kambing atau kerbau. Itu memotongnya di sini, di atasnya, ya, di atasnya. Itu perbedaan mana aslinya seperti itu. An-nahr. Ya, ada yang mengartikan wanhar di sini adalah sholatlah engkau atau senantiasa mudawamahlah sholat karena Tuhanmu dan menghadaplah kiblat dengan dadamu. Ya, ada yang mengartikan seperti itu, bisa. Ai istaqbilil kiblah binahrika. Ya, menghadaplah kiblat dengan dadamu. Ada yang mengartikan seperti itu. Dan itu sah-sah saja dan bisa dimengerti begitu. Fasholli li rabbika wanhar. Ya. Nah, di sini Allah menggandengkan, ya, wallahu a'lam bimuradi, antara salat, yaitu hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Kemudian digabungkan dengan wanhar, dengan menyembelih, menurut sebagian tafsir hewan sembelihan. Ini kalau kita lihat sholat itu adalah ibadah yang hubungannya kita dengan Sang Khalik, dengan Allah. Hubungan vertikal. Tapi jangan lupa kita ini hidup berbarengan sesama manusia. Maka kesolehan itu adalah sepatutnya, yang ideal adalah kesolehan diri sendiri, itu hubungan ibadah kita kepada Allah, dan dari hubungan baik kita itu kepada Allah, ibadah yang hubungannya hanya kepada Allah, ibadah mahdhah atau yang vertikal tadi, ini kalau benar-benar dilakukan akan menyebabkan kesalahan sosial, yaitu orang mudah memberi kepada sesama. Makanya pada surat sebelumnya itu begitu. Ketika orang sholat, dalam surat Ar-Ra'aital Lazi Yukadzibu Biddin, ketika orang sholat dia riya, tidak ikhlas karena Allah, maka dia akan wayamnaunal ma'un,
maka dia akan enggan untuk mengeluarkan kewajibannya seperti zakat ataupun perbuatan baik lainnya. Tetapi di sini ketika orang sholli li rabbika, ibadahnya murni karena Allah. Ibadahnya murni karena Allah, li rabbika, karena Tuhanmu yang senantiasa membimbingmu dan menjagamu. Wanhar, maka akan timbul karena sholatnya ikhlas, ya sholatnya benar-benar karena Allah, sudah terpatri keimanan yang kuat itu, maka akan timbul kesalehan sosial. Ya, kalau dalam surat sebelumnya karena yuraunan nas, maka ya tidak bisa mencegah dia dari mengingkari zakat. Nah, di sini karena sholatnya ikhlas, fasholli li rabbika, ya tanpa tendensi lain selain Allah, maka akan menimbulkan kesalehan sosial, yaitu wanhar, di antaranya menyembelih binatang sembelihan. Ya, di sini ada riwayat bahwa Rasulullah itu pernah suatu ketika ya menyembelih 100 ekor onta. Bayangkan, 100 ekor onta beliau sembelih. Berarti kaya, nah. Beliau itu kan kaya, 100 ekor onta disembelih. 70 disembelih sendiri, yang 30 disembelih oleh Sayyidina Ali. Enggak kuat beliau Rasulullah, terlalu banyak. Ya, sampai 100. Kalau onta itu harganya berapa? Misalnya 30 juta kali 1000 berapa? 30 miliar ya. Ya, 30 miliar. Banyak sekali. Ya, 100 onta beliau pernah menyembelih. Ya, itu. Ini adalah di situ. Kalau orang sudah alam nashrah laka sadrak, ya sadrak. Kalau orang sudah insirah, dadanya telah dibuka, ma'rifatnya telah dibuka, maka dunia itu di tangannya menjadi kecil. Dan salah satu cirinya, jangan mengaku nggak senang dunia. Ya, harus Anda buktikan. Rasulullah telah membuktikan, pernah menyembelih 100 onta. Bayangkan itu berapa banyak tuh rupiahnya. Ya, tuh. Jadi salah satu ciri orang yang sudah yasrah sadrahul Islam adalah dunia itu di hatinya menjadi kecil. Bukan cuma ngaku-ngaku dunia itu kecil, nggak senang dunia, tapi masih digenggam aja. Ya Allah, masih digenggam aja. Rasulullah ada buktinya. Ya, Rasulullah ya menurut riwayat ketika orang nggak pernah la yaruddu sa'ilan, orang yang meminta kepada beliau nggak pernah ditolak, pasti dikasih. Walaupun misalnya ya, makanya ada orang-orang soleh kadang ya, orang-orang soleh nih, dia tahu bahwa dia itu ditipu sebetulnya, dia tahu ya, karena kasyaf atau gimana nipu. Cuma dia itu kasihan ya, ada unsur kasihan, dia dikasih dengan niat sedekah ya. Bisa jadi setelah dia ada nazroh di situ, orang yang menipu tadi bisa jadi karena dia kasih menjadi taubat, nggak nipu lagi, bisa jadi. Nah, ini adalah haliah para wali-wali Allah ya, yang di dunia di hati dunia itu di hatinya nggak ada apa-apanya ya. Jadi zuhud itu bukan berarti nggak punya duit ya. Zuhud itu ukurannya adalah hati, walaupun di tangannya banyak harta, tapi hatinya nggak terpaut dengan harta itu. Artinya dia gampang sekali untuk menginfakkan, jumlahnya pun nggak terduga. Maka tinggal kita lihat, dengan hanya mengaku-ngaku kita masih pada posisi di mana ya. Jangan mengaku-ngaku zuhud, nggak senang dunia, bukan zuhud, emang kere, emang nggak punya ya. Kalau Rasulullah enggak ya. Allahumma, beliau pernah suatu ketika berdoa, Allahumma ahyini miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan kumpulkanlah aku di dalam golongan orang-orang miskin. Ini ada orang yang ini pernah ada cerita ya tentang riwayat ini. Apa maksud daripada Allahumma ahyini miskinan
wahsyurni fi zumratil masakin. Allah ngajar Nabi Muhammad ngajarin miskin, bukan begitu. Rasulullah itu dengan doa ini membuktikan Allahumma ahini miskinan, bahwa dunia itu nggak ada apa-apanya di tangan beliau, perkara remeh, maka diinfakkan begitu mudah. Ya, riwayat tadi 100 ontak pernah disembelih oleh beliau. Bayangkan berapa banyak. Ya, Allahumma ahini miskinan. Ya, itu bukan berarti nggak boleh kaya. Rasulullah kadang mendoakan salah seorang sahabat untuk kaya, banyak anak, banyak harta. Begitu. Ya. Pengertian itu begitu. Allahumma ahini miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Jadi Rasulullah itu melihat orang. Ya. Ada sahabat yang didoakan kaya dan banyak anak. Ada. Tapi Rasulullah menghadapi dunia itu, kekayaan itu di hatinya nggak ada apa-apanya. Ya. Ya. Laukana tid dunia misla janahi ba'udah. Seandainya dunia itu di sisi Allah ada ukurannya, ada tingkatannya, ada nilainya, walaupun sebesar sayap seekor lalat, ya, pasti Allah nggak akan memberikan, ya, nggak akan, pasti akan diberikan kepada orang-orang yang soleh. Ya. Tapi dunia itu remeh. Ya. Jadi para nabi, ya, tapi para nabi pun ada yang kaya, ada yang menjadi raja. Ya, karena memang manfaatnya di situ. Ya, jadi kaya, miskin ini tergantung kita, ya, tergantung kita. Ya. Jadi inna min ibadi man la yasluhu lahu illal ghina. Tapi juga sebaliknya, inna min ibadi man la yasluhu lahu illal faqr. Jadi orang itu ada yang memang lebih bagus ini miskin. Ya, kalau dia kaya maka tingkah lakunya akan jelek ini. Berbahaya hartanya, dia nggak bisa bawa atau nggak bisa memenuhi haknya. Makanya kadar banyak dan sedikit, ya, kita punya duit itu ya introspeksi. Kalau memang kita nanti kira-kira dikasih kekayaan yang wah, bisa terjadi lupa, ya, maka secara syariat, secara agama lebih baik kita pas-pasan nggak kaya begitu. Ya, makanya kita harus mengukur diri kita ini pantasnya orang kaya atau orang miskin, atau sekecukupan, itu kita yang tahu. Ya, kita yang tahu. Makanya di sini kadang-kadang ada wali-wali Allah yang merasa malu untuk meminta kaya, malu. Ya. Bisa jadi dia nanti seandainya dikasih kaya nggak akan mampu, maka dia taslim selamanya, taslim terhadap qada dan qadar Allah. Ya. Baik dikasih kaya maupun dikasih miskin, dia tetap istiqomah. Fasalli li rabbika wanhar. Maka kesalehan atau kesalehan individu, hubungan ibadah yang mahdoh, yang dilaksanakan dengan baik, akan menimbulkan kesalehan sosial. Ya, pada surat sebelumnya, orang yang sholatnya yura'unan nas itu biasanya akan enggan melakukan perkara kebaikan yang lain. Di antaranya enggak mau mengeluarkan zakat. Itu hubungannya begitu antara surat Al-Kautsar ini dengan sebelumnya. Di antaranya begitu. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membencimu wahai Muhammad, wal abtaru. Dialah orang yang membencimu tadi itu al-abtaru, orang yang terputus sebutannya atau yang enggak punya keturunan. Al-abtar. Al-abtar itu mana aslinya adalah kotoa atau al-abtaru. Kalau hewan itu hewan yang buntutnya itu putus. Jadi ada riwayat nih. Jadi Allah menolak membela nabinya. Ada yang mengatakan riwayat ini adalah Abu Lahab, ada yang mengatakan Abu Jahal, ada yang mengatakan siapa Al-Wa'il apa?
Ada beberapa nama di sini disebut. Ya, jadi Rasulullah itu ini ada hubungannya dengan inna syani'aka huwal abtar. Rasulullah itu dikatakan orang yang keturunannya hilang. Karena Rasulullah suatu riwayat putra beliau yaitu yang namanya Qasim, kemudian Abdullah meninggal. Ibrahim meninggal juga, meninggal duluan setelah beliau Rasulullah. Maka orang Arab mengejek. Ada yang bilang Abu Lahab, ada yang bilang Abu Jahal mengejek, mengatakan bahwa Muhammad wal abtar. Muhammad itu orang yang keturunannya putus habis. Maka nggak akan kesebut lagi tuh Muhammad. Udah cerita sejarahnya udah hilang, berhenti. Udah nggak ada keturunannya. Ya. Al-abtar mengejek demikian, maka turunnya ayat ini inna syani'aka wal abtar. Nah, huwa ini kalau dilarikan domir fasal istilah nahwinya, maka sesungguhnya orang yang mengejekmu itulah dialah yang terputus keturunannya. Ya, hanya dia, bukan Nabi Muhammad. Inna atau huwa di sini menjadi mubtada, abtar khobarnya. Nah, kemudian jumlah daripada wal abdar mubtada khobar menjadi khobarnya inna. Inna syani'aka wal abtaru. Sesungguhnya orang yang membencimu wahai Muhammad, dialah orang yang habis cerita hidupnya atau yang barokahnya hilang sama sekali. Ya, gitu. Jadi ini sebagai tasliyah, hiburan kepada beliau nabinya, karena beliau itu dijuluki dengan al-abtar. Ya. Seperti Al-As bin Wa'il mengatakan begitu. Ada yang bilang Abu Jahal, ada yang bilang Abu Lahab. Nabi Muhammad itu orang yang keturunannya habis. Muhammad itu orang yang nggak punya keturunan. Udah nggak bakal ada cerita lagi, orang udah habis keturunannya. Jadi yang namanya keturunan itu menurut budaya Arab waktu itu adalah harus al-ibnu, anak laki-laki. Ya. Itu adalah pemahaman orang Arab. Tetapi Rasulullah beda. Rasulullah menegaskan sendiri, ya. Ini tentang keturunan Nabi, ya. Kan ada kadang-kadang dimunculkan keturunan Nabi itu sebetulnya enggak ada. Karena cucu Nabi Hasan dan Husain ini adalah anak dari perempuan, yaitu Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali. Itu bukan keturunan menurut orang Arab. Makanya disebut al-abtar, dikatain al-abtar Nabi. Turunan laki-lakinya putus, sudah nggak ada. Ada cucunya tapi dari anak perempuan, yaitu Siti Fatimah. Jadi masalah keturunan Nabi ini, Nabi pun berbeda dengan kebiasaan pandangan orang Arab pada waktu itu. Ya, kalau menurut kebiasaan orang Arab, Nabi itu nggak punya keturunan. Tapi karena apa? Karena cucu beliau ini dari sisi anak perempuan, yaitu anaknya Fatimah. Hasan dan Husain anak Fatimah. Kalau orang Arab, Hasan dan Husain anaknya Ali. Menurut orang Arab, ya. Tapi masalah keturunan Hasan dan Husain ini tetap, karena ada nas tersendiri dari beliau Rasul, yaitu apa? Dalam surat innama yuridu wa yutahhirakum tathira, ya. Sebelumnya apa itu ayatnya? Ya. Yutahhirakum tathira. Illal mawaddatu ma as'alukum min ajrin illal mawaddata fil qurba. Ya. Jadi yang dimaksud kerabat beliau adalah anaknya Ali dengan anaknya Fatimah. Tuh, maka Nabi sendiri sudah lain tuh dengan kebiasaan orang Arab pada waktu itu. Walaupun dari sisi Fatimah, tetapi itu tetap dianggap keturunan beliau, karena Rasulullah sendiri yang mengatakan demikian. Diperkuat lagi ketika ada mubahalah antara Nabi kita Muhammad dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Ya, pernah diajak mubahalah. Nad'u abna'ana wa abna'akum. Ya.
Ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum, saya nggak hafal ya. Pokoknya di situ terjadi mubahalah, diajak ditantang tuh orang Yahudi, mari kita mubahalah. Ya, kita ajak keturunan kita masing-masing. Aku ajak keturunanku, engkau, kalian ajak keturunan kalian. Kita mubahalah. Siapa yang benar? Ya. Kalau seandainya saya yang benar, saya binasa, celaka. Kalau kamu yang benar, ya, kalau saya yang benar, kalian celaka. Kalau kamu yang benar, saya celaka, kata Nabi. Mubahalah itu, udah janji. Cuma hampir kejadian tuh, cuma ada yang paham, ada yang ngasih ini bahaya ini. Hati-hati, karena orang Yahudi itu pada hakikatnya tahu bahwa Nabi Muhammad itu memang Nabi yang diutus, Nabi terakhir. Mereka tahu udah ciri-cirinya. Maka dikasih tahu tuh, jangan berani kamu mubahalah dengan beliau Rasulullah, nanti binasa kalian semua. Dan Nabi ketika nahnu abna'ana wa abna'akum, ya, mari kita bawa keturunan kita, kamu, kalian bawa keturunan kalian. Nabi yang dibawa siapa? Hasan, Husain. Ini menunjukkan bahwa Hasan dan Husain itu termasuk abna'un Nabi. Walaupun itu menyalahi kebiasaan orang Arab, karena Hasan Husain ini adalah dari sisi anak perempuan, ya, itu beliau Rasulullah SAW. Inna syani'aka huwal abtaru, sesungguhnya orang yang membencimu dialah nanti yang akan terputus, yang akan binasa, ya, yang akan binasa. Nah, kalau Rasulullah, Allah buktikan sampai keturunannya itu menyebar sampai hari kiamat, bahkan menjadi penyelamat daripada umat-umatnya yang lain. Inna syani'aka wal abtar. Ya, ini adalah salah satu surat yang sangat agung, ya, surat Al-Kautsar, sebagai tasliyah, penghibur kepada beliau. Ya, ketika turunnya surat ini, beliau mengatakan beliau tersenyum gembira. Ya, diturunkan surat yang begitu besar, penegasan bahwa beliau adalah Nabi terakhir yang diberi anugerah yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mukjizat yang diberikan kepada para nabi terdahulu, Nabi pun dikasih. Satu contoh misalnya Sayyidina Isa, Nabi Isa, ya, itu bisa menghidupkan orang mati. Loh, Nabi dikasih mujizat yang sama seperti itu. Ya, ketika Nabi diracun, ya, dikasih daging kemudian diracun, dagingnya itu bisa ngomong, ngasih tahu bahwa saya ini udah dikasih racun, maka Nabi nggak jadi memakan. Nabi juga mengetahui rahasia para sahabat yang disimpan di rumah walaupun tidak diungkapkan. Ketika Nabi Isa mampu menyembuhkan, ya, penyakit belang, ya, lepra, abros, ya, Nabi pun bisa menyembuhkan. Ya, ada di sebagai riwayat ini dalam tafsir Munir itu banyak itu. Beliau menukil tentang tafsiran Al-Kautsar banyak sekali. Bukti bahwa Nabi itu diberi suatu kenikmatan yang sangat agung. Di antaranya adalah itu tadi yang saya sebutkan. Jadi mujizat nabi-nabi terdahulu, Nabi pun diberikan. Ya. Ya, pernah Ikrimah bin Abu Jahal, ya, sebelum masuk Islam ngetes Nabi, benar gak? Ya. Wahai Nabi, kalau kamu emang benar, ya, dia ini lagi berdiri di pinggir sungai. Coba itu panggil batu, ya, ya. Suruh mengakui bahwa engkau adalah Nabi. Lalu dipanggil tuh batu itu ngambang datang kepada Rasulullah, mengakui bahwa Nabi adalah memang orang yang diutus oleh Tuhan. Lalu suruh balik lagi tuh batu itu balik lagi ngambang kembali ke tempatnya. Itu diantaranya mujizat Inna a'tainakal kautsar yang disebut dalam tafsir Munir. Banyak itu poin-poinnya. Ya, arti daripada pembuktian cerita-cerita riwayat bahwa Nabi itu adalah seorang Nabi perang terakhir
ya, yang diberi syariat yang paripurna, yang menyempurnakan syariat sebelumnya. Ini adalah sekelumit tentang tafsir surah Al-Kautsar yang merupakan salah satu surat terpendek. Ya, mudah-mudahan ini menjadi minimal ada bayangan lah maksud daripada tafsiran yang begitu singkat ini. Sering kita baca kan, kalau kita paham artinya, mudah-mudahan bisa menambah khusyuk tadabbur ketika kita sholat. Ya. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja